3, 1, 2, 5, action. Anak-anak muda, kembali lagi dalam ibadah online service Youth Messengers. Apa kabarnya ini kita semua? Pasti selalu sehat dan tetap semangat, amin? Yes, hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang menarik. Pasti penasaran dong, tetap ikutin ibadah kita ya. Dan inilah Youth Messengers online service. Jesus and the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be. It's always been you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be. It's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, Jesus at the center of my life. Jesus at the center of my life. From beginning to the end, it will always be. It's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, Jesus, you're the center.
pengorbanan yang Kau berikan bagi kami, Tuhan Yesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Oke teman-teman, sebelum kita memulai kebenaran firman Tuhan, kita mau doa terlebih dahulu yuk. Bapak surga, Bapak yang baik, mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih buat segala berkat, kasih karunia Tuhan, nikmat yang selalu Tuhan berikan dalam setiap hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan Kau yang berbicara lewat setiap kami. Biar kiranya Tuhan Kau sampaikan apa yang mau Tuhan sampaikan kepada setiap kami, Bapa. Engkau juga berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu supaya bisa duduk diam mendengar kebenaran firman Tuhan dengan baik, supaya hati kita mau tergerak Tuhan, bukan hanya untuk menjadi seorang pendengar, tapi kita mau jadi seorang pelaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau yang berkati hati, pikiran, telinga kita untuk mendengar firman Tuhan jauh lebih baik lagi. Terima kasih Bapa, Engkau yang berkati, Engkau sempurnakan, sucikan untuk segala sesuatunya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya dikasih tema oleh tim Youth Messengers, yaitu tentang hikmat manusia versus kuasa Allah. Sebelum lebih jauh lagi, saya akan membahas tentang hikmat dulu. Jadi, hikmat itu apa sih? Hikmat itu adalah kebijakan, atau kearifan, atau kemahiran, atau kepandaian, di mana dasar dalam melaksanakan, menggunakan, atau menjalankan sesuatu. Ada dua macam hikmat di sini, yaitu hikmat manusia dan hikmat Allah. Hikmat manusia mengandalkan otak, di mana segala sesuatunya harus dapat dimengerti dan masuk akal. Sedangkan hikmat Allah itu tidak demikian, teman-teman. Di mana hikmat Allah itu mengandalkan iman, percaya meskipun tidak terlihat atau tidak melihat, dan tetap berharap walaupun kenyataannya yang dialami itu sungguh amat sangat berbeda. Oke, salah satunya contoh yang saya mau ambil adalah tentang Rasul Paulus. Ketika dia memberi nasihat tentang hikmat Allah dan hikmat manusia, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus. Bacaan ayatnya itu ada di 1 Korintus 2 ayat 1-5. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah pula, ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu.
Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Digaris bawahi teman-teman di 1 Korintus 2 ayat 5 ini. Saya baca kembali. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Di mana di ayat 5 ini menjadi kunci tentang hikmat Allah yang harus menjadi pegangan iman jemaat di Korintus. Tetapi juga kita sebagai jemaat Kristen di masa kini. Paulus menegaskan kepada jemaat di Korintus juga kepada kita sekalian bahwa Injil dan pekerjaan Allah tidak tergantung pada manusia. Pekerjaan Allah itu juga tidak didasari pada hikmat manusia, teman-teman. Atau pada kekuatan otak, atau kekuatan otot, tetapi didasari oleh hikmat Allah. Hidup kita tidak tergantung pada hikmat manusia, pada kuasa nenek moyang bahkan, atau pada kuasa modern. Contohnya itu seperti uang, jabatan, kekayaan. Tidak berdasarkan hikmat itu. Dari konteks ayat di sini, kita belajar bahwa Paulus hendak menyampaikan kepada jemaat Allah di Korintus, sekali lagi, agar mereka bijak dalam mendengar Injil maupun pengajaran yang disampaikan Paulus. Bahkan yang disampaikan olehnya adalah murni, yaitu berpusat pada Tuhan Yesus Kristus. Dan supaya mereka yang di Korintus tidak bergantung pada hikmat manusia. Tetapi sekali lagi saya berkata bahwa bergantung pada hikmat Allah sesuai dari kebenaran firman Tuhan yang tadi kita sudah dengar. Nah, diartikan dalam terjemahan aslinya sebenarnya teman-teman, apa hubungannya Kak tadi sama tema kita? Tema kita kan hikmat manusia versus kuasa Allah. Nah, kuasa Allah itu di garis bawahi itu adalah terjemahan asli dari si hikmat Allah itu sendiri. Jadi teman-teman, istilahnya hikmat Allah sama dengan kuasa Allah. Nah, saya mau kasih contoh sedikit tentang mungkin kehidupan kita sehari-hari adalah di media sosial. Dimana ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, apalagi di zaman now, kita banyak banget sekarang menggunakan gadget, sudah hidup dalam dunia yang modern sekali. Di media sosial, kita sering banget dengar pemberitaan, kita sering banget dapat informasi apapun itu, tapi harus digaris bawahi teman-teman bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita akan diberikan kepandaian, kebijaksanaan. So artinya kita harus lebih bijak lagi. Kita harus tanya gitu loh. Tanya Tuhan kira-kira ketika kita nih dapat pemberitaan ini cocok nggak untuk kita untuk kita telaah dan kita sampaikan, atau ini hanya sebuah pemberitaan yang harus kita telan mentah-mentah aja. Maka kita sebagai anak Tuhan, kita harus tahu dan selalu mengandalkan daripada hikmat Allah itu sendiri supaya kita bisa tahu dan lebih bijak mana yang perlu kita sampaikan, mana yang perlu kita bagikan untuk setiap teman-teman kita mungkin di media sosial. Kemudian sekolah. Mungkin teman-teman yang sekarang masih sekolah gitu ya, di masa pandemi ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun, pas banget di bulan Maret gitu ya. Mungkin teman-teman melewati ujian itu masih dengan online, di mana teman-teman ujian itu diberikan kepercayaan untuk jujur. Kalau biasa kan masih sekolah, ya masih nyontek-nyontek gitu ya, masih lihat teman, tapi kan di rumah hanya sendiri. Tapi posisinya teman-teman mungkin masih bisa nyontek gitu, masih punya banyak cara untuk teman-teman bisa lakuin karena guru teman-teman nggak di situ gitu kan, hanya ada di layar gitu. Tapi gimana teman-teman, sebagai anak Tuhan sekali lagi kita harus bijak gitu loh. Dimana kita harus tetap mengambil kuasa hikmat Allah supaya kita jadi anak-anak Tuhan gitu, nggak gampang yang namanya terombang-ambing dengan situasi gitu. Ketika kita tahu situasinya itu sangat meyakinkan untuk kita melakukan hikmat kita sendiri gitu, sesuai dengan pikiran kita sendiri, tapi enggak. Kita harus belajar, manusia itu harus tetap selalu belajar bahwa kita harus mengandalkan kuasa Allah dan hikmatnya Allah supaya kita tahu mana yang benar-benar kita boleh lewatin itu dengan Allah. Yang berikutnya adalah tentang mungkin posisi kita sebagai seorang anak di dalam keluarga, atau mungkin sebagai seorang kakak,
sebagai seorang adik. Pada dasarnya, mungkin orang-orang tua kita mendidik kita dengan amat sangat baik. Kita hidup di negara Indonesia yang penuh dengan budaya, suku, agama yang berbeda-beda, tunggal ika. Tapi sekali lagi teman-teman, sebagai kita anak-anak Tuhan, mungkin memang kita berikan hikmat gitu ya, hikmat manusia. Tapi sekali lagi, bahwa kita tetap harus mengandalkan hikmat Allah itu sendiri. Supaya walaupun kita diberikan mungkin nasihat, wejangan dari berbagai macam orang tua kita, keluarga-keluarga kita terdekat, kita harus tahu dan lebih bijak lagi untuk memilah. Maka dari itu kita perlu yang namanya dari kuasa Allah dan hikmat Allah supaya kita bisa tahu nih, sekali lagi, apa yang harus kita telan mentah-mentah, apa yang harus kita telaah dan kita praktekkan sebagai posisi mungkin seorang anak atau seorang kakak dan seorang adik. Gitu ya teman-teman. Dan yang perlu digarisbawahi adalah pentingnya di masa pandemi ini, jemaat Tuhan jangan sampai mendengar perkataan yang justru malah menyesatkan mereka dan semakin menjauh dari nilai kebenaran, yaitu. Jadi, sebagai anak-anak Tuhan, mungkin teman-teman dan saya pribadi pun masih belajar, mungkin sekarang kita nggak terlalu banyak bersosial, karena kebanyakan kita WFO, dan masih daring juga, tapi gimana kita sebagai makhluk Tuhan, kita harus tetap, sekali lagi, mengandalkan hikmat Allah, walaupun dalam kehidupan ini kita lebih sering sendiri dan mungkin sama orang tua sekarang gitu ya, komunikasi sama teman cuman berdasarkan gadget, tapi tetap ya teman-teman, sedikit banyak apapun itu dalam kehidupan kalian tetap harus mengandalkan kuasanya Tuhan atau hikmatnya Tuhan itu sendiri. Oke, sebelumnya saya mau mengingatkan juga untuk tema kita bulan ini adalah tentang bukan iman yang sesat. Itu ada di Efesus 4 ayat 11-15. Nah, nanti teman-teman juga bisa baca itu sebelum nanti mendengarkan sharing-sharing dari kakak-kakak kita selanjutnya. Nah, sebagai akhir juga teman-teman, saya mau kesaksian dulu sebelumnya. Tentang hikmat manusia atau hikmat Allah ini sendiri. Saya bersyukur bahwa ketika saya mulai dewasa, saya memilih untuk kuliah di Depok, gitu ya. Yang pada akhirnya saya punya teman-teman, istilahnya dari Sabang sampai Merauke, saya bisa punya teman dari Padang, dari mana, di mana pada akhirnya saya belajar bahwa untuk teman-teman mungkin yang memiliki agama lain gitu, mereka pun sama teman-teman, mereka mempunyai hikmat yang sangat luar biasa dalam kehidupan mereka. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena nggak bisa bohong teman-teman, ketika kita menjadi anak Tuhan ya, ketika kita mengandalkan hikmat manusia itu sendiri dengan hikmat Allah itu pasti sangat-sangat berbeda teman-teman. Tapi ada bedanya. Ketika kita menjadi anak Tuhan gitu ya, kita tetap berpegang teguh kepada hikmat Allah. Seperti kemarin, ada beberapa teman gitu, teman lama dan mungkin teman-teman yang baru juga sharing gitu ya. Ketika di masa pandemi ini nggak bisa bohong, sedikit banyak itu sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka. Mungkin bagi mereka yang masih sekolah gitu, tapi kan pengaruh juga karena orang tua mereka yang menafkahi mereka gitu, mereka sangat kesulitan mungkin dalam hal ekonomi, banyak permasalahan segala macam. Dan mungkin teman-teman juga tahu beberapa minggu ini atau bulan ini banyak banget berita tentang kasus perceraian, di mana persidangan untuk perceraian itu bahkan sampai ngantri, benar-benar sampai ngantri panjang. Tapi di mana teman-teman kita belajar ya sebagai anak Tuhan, mungkin yang udah married juga atau yang masih sekolah khususnya married, ketika kita udah punya janji gitu ya di pernikahan, janji setia gitu loh, sebagai anak Tuhan pasti selanjutnya kita tetap mengandalkan hikmat Allah itu sendiri supaya pernikahannya tetap langgeng. Nah, mungkin orang tua juga sama anak gitu ya, walaupun dalam pandemi seperti ini, kita tetap mengandalkan hikmat Allah supaya setidaknya, walaupun hidup dalam berkekurangan sekarang gitu ya teman-teman, tapi ketika kita mengandalkan hikmat Allah, percaya deh teman-teman, niscaya semua akan indah kok pada waktunya. Karena saya jujur, saya benar-benar punya iman sekali, ini semua pasti akan berlalu teman-teman, tapi gimana cara kita menyikapi, cara kita menjalani ini, kita mau pakai hikmat manusia atau hikmat Allah, itu pilihan kita teman-teman. Karena saat ini ketika kita sudah dengar nih tema bulan ini gitu ya, kita udah dikasih tema sama Youth Messenger, itu pilihan kita mau pilih yang mana
gitu. Nah, sebagai penutup, aku dapat kata-kata ini dari Google juga sih, dari renungan gitu, dan ini termasuk salah satu kata-kata yang buat saya tuh bener juga gitu ya. Semoga ini bisa berkatin teman-teman juga, yaitu di mana hikmat manusia tidak mampu membawa manusia mengenal Allah, tapi hikmat Allah itu sanggup melakukan hal-hal demikian. Terkadang hal yang bodoh dari Allah, hal yang lemah dari Allah gitu ya, menurut kita, percaya, itu jauh lebih besar hikmatnya daripada hikmat manusia itu sendiri. Yang mungkin terkadang hikmat manusia itu terlihat jauh lebih kuat. Tapi teman-teman, ketika kita sebagai manusia, kita terlalu banyak punya pemikiran ke depannya akan sulit seperti ini, terlalu jauh memikirkan. Tapi terkadang ketika kita mau duduk diam, ketika kita mau berlutut di hadapan Allah, dan kita mau mendengarkan, percaya deh teman-teman, ketika hikmat Allah itu bekerja dalam kehidupan kalian, tinggal nunggu waktunya aja. Pasti semuanya akan menjadi indah pada waktunya, dan percaya juga bahwa ketika endingnya nanti itu pasti akan membawa sukacita untuk kita semua. Oke, dan yang terakhir bahwa teman-teman dan saya itu bukan manusia yang sempurna, sekali lagi, apalagi dalam keterbatasan seperti ini, masih dalam suasana pandemi. Tapi tetap ya teman-teman, saya, kamu, dan kita semua menjadi manusia yang selalu mau belajar. Belajar untuk apa? Belajar untuk selalu mengandalkan nikmat Allah atau kuasa Allah itu sendiri. Oke, itu sekian teman-teman sharing saya yang bisa saya bawakan pada hari ini. Semoga bisa menjadi berkat untuk teman-teman semua, walaupun singkat dan terlalu simple gitu ya. Tapi saya berharap teman-teman dan saya khususnya bisa mempraktekkan ini di kehidupan kita. Mari teman-teman, sebelum kita mau tutup, kita bersatu dalam doa. Bapa surga, Bapa yang baik, mengucap syukur buat setiap kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Biar kiranya Tuhan, apapun yang disampaikan ini berasal daripadamu. Biar kiranya Tuhan, Kau menjadikan alarm setiap kami, Bapa, untuk boleh mengingat mana yang boleh kita pilih, Tuhan, hikmat manusia atau hikmat Allah itu sendiri. Biar kiranya Tuhan, Engkau yang selalu juga sekali lagi mengingatkan setiap kami, bahwa ketika kami menjadi anak-anak Tuhan, kita harus tetap mengandalkan kuasanya Allah, kita harus tetap mengandalkan hikmat daripada Allah sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, berkatilah Tuhan dalam setiap hidup kami, walaupun masih dalam situasi seperti ini, tapi kami percaya Tuhan, kasih-Mu gak pernah berkesudahan. Tuhan tahu masalah setiap kami, Tuhan tahu problem setiap kami, apapun yang udah kami lewati, mungkin sebelum-sebelumnya Tuhan, kami mungkin punya teman-teman sekeliling gitu, yang secara fisik bisa kami rangkul, tapi mungkin sekarang enggak. Tapi kami percaya Tuhan yang secara langsung akan merangkul teman-teman kita yang mungkin punya masalah ataupun beban berat Tuhan dimanapun kita berada. Terima kasih Tuhan, sekali lagi terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan dengan iman kami, hal-hal ini Tuhan akan terlewati dengan begitu saja ketika kami Tuhan berpegang teguh kepada Engkau Bapa. Sekali lagi Tuhan, biar kiranya Tuhan Kau yang terus genggam erat setiap tangan kami Tuhan, supaya kami boleh terus mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sekali lagi juga Engkau yang berkati setiap kesehatan kami, apapun kegiatan kami, maupun kami bekerja, ataupun kami sekolah, studi segala macam Tuhan, biar kiranya Tuhan Kau yang tutup bungkus, Engkau yang sempurnakan, sucikan terus sesuatunya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, esok, dan seterusnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kiranya kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Gimana firman Tuhan hari ini teman-teman? Pasti sangat memberkati ya? Yes, sangat memberkati kita. Dan saya harap firman itu bukan cuma menjadi kita dengar saja, tapi juga kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat menjadi berkat buat lingkungan kita ataupun dimanapun kita berada. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan dapat dilakukan melalui scan QR berikut ini. Firman Tuhan berkata, janganlah takut sebab aku ini Allahmu. Janganlah bimbang sebab aku menyertai engkau. Teman-teman, dimanapun kita berada, kita pasti selalu dalam perlindungan Tuhan. Amin. Nah, kita sudah di penghujung ibadah kita. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah akhiri ibadah kita hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa untuk hari ini, ya, hari yang luar biasa. Tuhan, kami percaya Bapa,
kami mendapatkan sesuatu, yaitu kuasa-Mu Tuhan, yaitu hikmat daripada-Mu ya Bapa. Kami percaya Bapa, setiap anak-anak-Mu yang mendengar, anak-anak muda yang mendengar di rumah, dimanapun mereka berada, mereka mendapatkan hikmat daripada Allah untuk mereka bisa memilih mana yang terbaik bagi mereka dan bisa melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi mereka karena Engkau punya hikmat daripada-Mu. Dan kami percaya Bapa, setiap anak-anak muda-Mu Tuhan yang menonton tayangan ini, mereka terberkati dari hadirat-Mu, dari firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Dan kami percaya Bapa, anak-anak muda-Mu Tuhan menjadi pribadi yang luar biasa. Bagi anak-anak muda dimanapun kau berada, mari kita buka hati-Mu dan angkat arah tangan-Mu kepada Tuhan Allah sumber berat dan kasih karunia. Jika kau hari ini mendengar dengan baik-baik segala apa yang Tuhan katakan untuk memilih hikmat daripada Tuhan, dan kami percaya dan aku percaya Tuhan akan memberkati-Mu menjadi kepala dan bukan kau akan terus naik dan bukan turun. Kau menjadi pribadi yang luar biasa, kau menjadi pribadi yang berbeda karena Tuhan, karena hikmat Tuhan ada dalam dirimu dan kau bisa memilih yang terbaik daripada yang terbaik. Dan kami percaya Kau Tuhan memberkati kami dengan hal-hal yang luar biasa. Kau penuhkan lubung-lubung kami Tuhan dengan berkat-Mu yang terbaik. Dan kami percaya Bapa, hikmat daripada-Mu mengalir atas anak-anak muda, dan saat hikmat-Mu mengalir atas kami akan terjadi perubahan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kami dari hari ini sampai Engkau Tuhan Yesus datang kembali ke dunia untuk menjemput kami. Dan terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus ya. Amin.